Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer serta teman-teman YouTube yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Hanifah Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 21516004 dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai cara menentukan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda menggunakan aplikasi GeoGebra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester nomor 2 dari mata kuliah aplikasi komputer. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu langsung saja ya pada video tutorialnya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Pada kali ini saya menggunakan aplikasinya. Dan aplikasi yang saya pilih yaitu GeoGebra Classic 5. Nah, untuk tampilan awal dari GeoGebra Classic 5 seperti biasa ya, seperti ini. Cara pertama untuk menentukan garis singgung persekutuan luar dari dua buah lingkaran menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, kita tidak memerlukan garis koordinat ini, maka kita hilangkan terlebih dahulu ya dengan cara klik garisnya, klik kanan, lalu pilih akses. Nah, setelah itu hilang. Selanjutnya, kita buat dua lingkaran terlebih dahulu menggunakan tools 10, pilih slider. Jadi sebelum kita membuat dua lingkaran, kita buat dulu slidernya pada tools ke-10. Ini tools ke-10 slider. Kita buat 3 slider. Yang pertama itu kita beri nama R besar. Kita beri nama R besar dengan arti simbol R besar ini untuk jari-jari dari lingkaran pertama. Dan slider R ini berfungsi mempengaruhi besarnya dari jari-jari tersebut. Nanti kita bisa mengubah-ubahnya dari sini. Kita ubah minimalnya 1, maksimalnya 2, 10. Klik OK. Kita buat juga yang kedua, namanya R kecil. Simbol R kecil ini artikan sebagai simbol dari jari-jari lingkaran 2 yang fungsinya untuk mempengaruhi panjang dari jari-jari lingkaran kedua. Minimalnya 1 sama ya, maksimalnya 10. Klik OK. Dan yang ketiga, kita buat slider dengan nama jarak titik pusat. Jarak titik pusat. Minimalnya sama ya, kita ubah menjadi 1 dan maksimalnya menjadi 10. Klik OK. Nah, sekarang kita udah mendapatkan 3 slider. Selanjutnya, kita buat segmen atau garis untuk menentukan titik pusat dari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Dengan cara kita ke tools 2, kita pilih poin, misal kita di sini ya, titik A di sini, dan kita buat lingkaran dengan titik pusat A dengan cara kita input segmen titik A, dengan jarak titik pusat. Nah, maka kita akan menghasilkan segmen atau garis dari F. Kita simbolkan F, garis F ini ya. Nah, kita bisa atur-atur jarak titik pusatnya misalkan 10 ya, misalkan 10. Nah, lalu kita hilangkan terlebih dahulu label dari F ini, biar nanti tidak terlalu banyak lebar dengan mengklik kanan, seperti ini. Mengklik kanan dari si segmen F, lalu kita show label pilih. Nah, hilang. Selanjutnya, kita buat lingkaran dengan titik pusat A dan jari-jarinya R. Dengan cara, masih sama ya, di bagian input, kita circle, lalu kita masukkan, tadi kan titik pusatnya A dan jari-jarinya itu R besar, karena dihasilkan segitiga T. Begitu pula dengan yang lingkaran dengan titik pusat B, titik pusatnya B ya. Nah, sebelumnya kita hilangkan terlebih dahulu ya labelnya agar tidak berceceran label. Dengan cara yang tadi sama. Kita buat juga sebelumnya kita coba nih, kan R-nya, misalkan R-nya bisa dibesarkan, dikecilkan dari sini untuk mengatur lingkaran ini. Nah, kita lanjut ke membuat lingkaran yang kedua dengan titik pusat B dan jari-jarinya R kecil dengan cara sama ya kayak tadi, melalui input
lalu klik circle, lalu titik pusat B, dan jari-jari R kecil. Nah, didapatkan lingkaran D. Tapi kita hapus aja labelnya biar tidak terlalu banyak label. Klik kanan, show label. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita sudah mempunyai dua lingkaran dengan jarak antar titik pusat kedua lingkaran ya. Dua buah lingkaran dengan garis jarak antar titik pusat. Nah, yang ini bisa diubah-ubah tuh seperti itu. Oke, selanjutnya kita membuat titik tengah dari segmen atau garis AB yang membagi ruas AB ini dengan cara kita pilih tools kedua, lalu pilih midpoint or center. Setelah itu kita tekan garis atau segmennya. Nah, menghasilkan titik tengah dari segmen AB yang membagi dua ruas AB menjadi AC dan CB. Setelah itu, kita buat lingkaran dengan titik pusat di C dan jari-jarinya yaitu R besar dan R kecil dengan cara menggunakan tools 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tools 6. Lalu kita pilih kompas. Dan klik titik C ke titik A. Nah, titik A kenapa dari titik C ke titik A? Karena tadi kan kita membuat lingkaran dengan titik pusat C dan jaraknya yaitu R besar dan R kecil. Nah, lalu karena titik pusatnya C, maka kita kembalikan lagi ke C, klik lagi C. Seperti itu. Maka kita akan dapat lingkaran ini dengan lingkaran E. Kita hilangkan terlebih dahulu labelnya ya. Kita hilangkan labelnya. Show label. Oke, kita udah mendapatkan lingkaran dengan titik pusat C. Lalu kita ubah garis dari lingkaran dengan titik pusat C ini, kita ubah menjadi garis potong-potong dengan cara kita kembali lagi ke move. Kita ubah dulu garis lingkaran ini menjadi garis putus-putus berwarna ungu. Klik kanan, lalu object property, lalu pilih color. Kita jadi ungu aja ya. Style, ketebalan atau line thickness-nya 3, dan line style atau jenis dari garisnya potong-potong. Oke, selesai. Nah, setelah kita ubah garis dari lingkaran titik C ini menjadi garis putus-putus, kita buat lingkaran dengan titik pusat A dan jari-jarinya R besar ditambah R kecil atau jari-jarinya itu AB, A sampai B panjangnya dengan cara yang tadi ya, sama. Kita di input circle, lalu di titik A, dan untuk yang keduanya R besar ditambah R kecil. Nah, maka akan muncul titik dari terbesar. Kita agak kecilan. Nah, maka akan muncul lingkaran G. Tapi kita seperti biasa kita hapus label ini. Show label. Nah, sudah kita buat lingkaran dengan titik pusat A dan juga jari-jarinya R besar ditambah R kecil. Kita hilangkan label sudah, lalu kita ubah juga garis dari lingkaran ini menjadi garis putus-putus seperti tadi. Kita klik kanan, object, lalu colors, ungu ya, kita warna ungu aja atau bebas juga, gimana kalian? Lalu kita ubah ketebalannya sama yang menjadi 3, line style-nya menjadi yang potong-potong. Nah, udah jadi. Setelah itu, udah kita ubah, kita tentukan titik potong dari lingkaran dengan titik pusat A dan jari-jari R besar ditambah R kecil atau lingkaran ini ya, teman-teman, yang menjadi garis potong-potong, dengan titik potongnya itu dengan lingkaran yang titik pusatnya C, yang ini. Oke, kita cari dengan menggunakan tools 2, intersect, lalu klik garis potong-potong lingkaran titik pusat A dengan titik pusat C. Nah, maka kita peroleh titik potong dari kedua lingkaran tersebut, yaitu titik D dan titik E.
Selanjutnya kita buat garis sinar atau ray pada tools 2. Garis sinar atau ray dari titik A ke titik D dan titik A ke titik E dengan menggunakan ray atau garis sinar. Di bagian tools 3 kita pilih ray. Kita pilih ray lalu klik A ke D dan A ke E. Nah, maka kita sudah muncul. Lalu kita hilangkan labelnya lagi ya, seperti biasa. Kita hilangkan biar tidak terlalu banyak label nantinya. Nah, setelah kita cari garis sinar, kita tentukan, kita buat terlebih dahulu garis sinar ini menjadi garis potong-potong. Seperti tadi ya, kita ubah menjadi ketebalannya 3 dan menjadi garis potong-potong, colorsnya purple atau ungu. Ini juga sama, di garis sinar A ke E juga, kita klik kanan, object property, warna ungu, stylenya 3, dan oke. Sudah. Setelah itu, kita menentukan titik potong dari garis sinar yang sudah dibuat, garis ini, dari garis sinar yang sudah dibuat dengan lingkaran titik pusat A dan jari-jarinya R besar, atau titik pusat dengan garis hitam, dengan cara pilih tools 2, pilih intersect, lalu klik garis sinar yang sudah dibuat dengan garis lingkaran F ya. Lalu ini juga sama, garis sinar yang bawah dengan lingkaran. Oke, maka kita dapatkan titik potong F dan titik potong G, atau titik F dan titik G dari titik potong lingkaran titik pusat A dengan garis sinar. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan titik potong ini, kita buat segmen atau garis dari titik D ke titik B dan titik E ke titik B. Titik B itu yang mana? Titik B itu titik pusat dari lingkaran yang kedua tadi yang dibuat ini. Oke, dengan cara klik line, lalu pilih segmen, lalu kita ke titik D dan titik B, titik E ke titik B juga sama. Nah, setelah itu, seperti biasa, kita hilangkan labelnya agar tidak berserakan label nanti ya. Nah, klik kanan, show label. Klik kanan, show label. Oke. Setelah kita mendapatkan segmen atau garis ini, kita buat garis sejajar atau parallel line dari segmen DB, garis sejajar dari segmen DB ini ke titik F. Jadi nanti kita membuat garis sejajar dari garis ini DB di sini di titik F. Dan juga ini juga garis EB ke titik G. Buat garis sejajar dengan cara menggunakan tools 4. Nih ya, tools 4, pilih parallel line. Setelah pilih parallel line, kita klik segmen DB tadi, lalu klik titik F-nya. Nah, sama juga dengan ini, klik EB, lalu klik titik G. Nah, maka dihasilkan garis sejajar dari segmen DB dan segmen EB. Nah, setelah itu kita buat atau kita perlihatkan juga titik potong dari ini. Titik potong dari garis tadi ya, garis yang sejajar ini dengan lingkaran yang kedua. Dengan cara tools 2, lalu pilih intersect. Nah, kita pilih garis sejajar yang tadi kan ini ya. Garis sejajar ini kan kita mencari titik potongnya dari garis ini dan lingkaran yang ini. Maka kita kliknya garis ini dengan garis lingkaran. Nah, maka didapat titik potong titik H dan ini. Nah, dan titik I. Titik I ya. Maka didapat titik potongnya udah D, E, F, G, H, I ya.
Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan titik potong dari lingkaran dan garis yang sejajar A dan I. Lalu kita membuat segmen atau garis dari titik A ke titik F dan titik A ke titik G untuk jari-jari lingkaran yang pertama, dan titik B ke titik H dan B ke titik I untuk jari-jari lingkaran yang kedua menggunakan tools 3. Setelah itu kita pilih segmen, kita klik A dan F, lalu klik A dan B, lalu klik B dan I, klik B dan H. Maka didapat garis-garis ini ya. Garis ini juga bisa diartikan sebagai panjang dari jari-jari lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti biasa kita hilangkan label. Hilangkan label agar tidak memperpusing. Show label. Oke, setelah kita hilangkan, yang selanjutnya kita menentukan apakah benar sudut dari titik F, G, H, dan I ini merupakan garis singgung persekutuan dalam dengan cara menggunakan teori bahwa besar dari sudut garis singgung persekutuan dalam itu 90 derajat. Maka kita buktikan bahwa sudut-sudut ini merupakan besarnya 90 derajat dengan cara menggunakan tools ketiga. Dengan cara menggunakan tools ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 angel ya. Yang angel, lalu pilih angel. Nah, terlebih dahulu kita cari titik F, besar dari sudut titik F. Nah, untuk mencari besar sudut, menggunakan angel ini, jadi ada peraturan. Jadi, kita harus mengukurnya dengan searah jarum jam. Searah jarum jam itu seperti apa? Jadi kita harus terus dengan arah seperti ini, muter seperti ini ya, searah dengan jarum jam. Tidak boleh melawan arah jarum jam karena kita mengukur sudut dalamnya, bukan sudut luarnya. Nah, dengan begitu mengukur cara sudut F atau titik F ini dari A, F, dan H. Maka diperoleh ini adalah 90 derajat ya. Sama juga untuk titik G atau sudut G harus searah jarum jam. Maka dari A searah jarum jam berarti dari G dari I, G ke A, berarti 90 derajat. Nah, begitu pula untuk lingkaran yang kecil, kita cari sudut H-nya. Kan harus searah jarum jam, berarti dari sini, dari B ke H, lalu ke F. Nah, kita kasih contoh ya, bagaimana kalau mengukurnya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kita kasih contoh untuk sudut I ya, ini ya, berlawanan jarum jam. Nah, maka nanti yang akan didapat itu besar sudut dari bagian luarnya, dari ininya tuh. Seperti itu. Nah, jadi bukan 90 derajat karena itu mengukur bagian luarnya. Maka kita ukur dari sini, dari yang dari sini. Dari titik G, I, B. Maka diperoleh titik F atau kita simbolkan alfa 90 derajat, beta 90 derajat, titik I 90 derajat, titik H 90 derajat. Maka terbukti ya bahwa garis-garis ini merupakan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran yang jari-jarinya berbeda. Kita peroleh bahwa sudutnya itu 90 derajat sesuai dengan teori yang tadi. Nah, jika semuanya sudah sesuai, kita lanjut ke tahap selanjutnya.
kita ke tahap selanjutnya, yaitu mengetahui garis singgung dari titik F pertama atau titik GH. Nah, seperti yang tadi ya sudah disimpulkan bahwa karena besarnya 90 derajat pada masing-masing sudut, maka dapat disimpulkan bahwa titik F yang ini ke titik H merupakan garis singgung persekutuan dalam. Begitu pula dengan titik G ke I itu juga garis singgung persekutuan dalam. Maka kita simpulkan bahwa kedua garis tersebut merupakan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran yang jari-jarinya berbeda. Nah, kita ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan berapa panjang dari F ke G. Dari F ini ke ini dan G ke ini, ke titik ini. Kita cari, atau bisa kita simpulkan juga, kita cari panjang dari garis singgung persekutuan dalam yang sudah kita peroleh tadi dengan cara menggunakan tools 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau tools angel. Lalu kita pilih yang distance or like yang ini. Setelah itu kita klik titik F ke titik ini. Nah, kita peroleh 9,17 dan titik E ke titik maaf salah. Dan titik G ke titik I. Nah, maka kita peroleh panjang dari garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran ini, yaitu 9,17, sama ya, harus sama ini, karena garis singgung persekutuan dalam atas dan garis singgung persekutuan dalam bawah itu sama besarnya. Nah, kita ubah-ubah nih. Jika besar jari-jari dari lingkaran yang pertama itu misalkan berapa ya? Misalkan 2,3 dan jari-jari yang kecil misalkan 1, maka kita peroleh panjang dari garis singgung persekutuan dalamnya yaitu seperti ini. Nah, kita juga tahap selanjutnya, tadi kelupaan ya, biar kita fokus pada garis singgung persekutuan dalam, kita ubah terlebih dahulu garis ini atau segmen DB ini menjadi garis potong-potong seperti tadi. Kita ubah menjadi garis potong-potong. Karena ini stylenya ketebalan 3 dan lain style. Oke. Begitu pula dengan segmen ini ya, agar tidak terbalik dengan segmen yang buat garis singgung persekutuan dalam. Nah, kita ubah juga ini, lalu colornya patoh. Oke. Nah, kita agak tidak bingung jadinya. Jadi kita mengetahui bahwa garis singgungnya itu yang ini, garis singgung yang atas yang ini. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita juga bisa menyertakan teks atau menyertakan penjelasan mengenai rumus untuk menentukan rumus untuk menentukan panjang dari persekutuan dalam ini, yaitu kita tinggal menggunakan tools 10 ini, teks, kita random, bisa klik di mana aja, misalkan di sini. Nah, lalu kita nyalakan latex formula, kita tulis panjang spasi garis singgung, panjang garis singgung sama dengan yang kita ketahui kan bahwa rumus dari panjang garis singgung itu yaitu akar AB kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Atau bisa kita tulis ya, untuk akarnya itu akar AB, menggunakan simbol, menggunakan ini and fraction untuk mencari X kuadrat. Nah, kita ubahnya menjadi AB. Seperti tadi kan sudah tahu rumusnya, yaitu AB kuadrat ini yang A ubah menjadi 2. Dikurangi dengan R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Maka sama ya, menggunakan rods and fraction. X kuadrat kita ubah karena menggunakan kurung, lalu R besar ditambah R kecil tutup kurung X
X-nya dihapus ya, jangan lupa, lalu dikuadratkan 2. Nah, setelah itu sama dengan, kita juga bisa melihat lebih jelasnya di ini, review panjang garis singgung. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita copy paste yang ini. Paste, lalu kita paste di sini. Nah, setelah itu kita ubah AB-nya itu kan di sini sebagai AB di sini A, segmen AB di sini sebagai tadi apa? Jarak titik pusat. Maka kita bisa menggunakan ini objek. Kita cari jarak titik pusat, dikuadratkan ya tetap. Dan untuk R-nya, kita pakai objek juga, R besar. R besar, dan untuk R kecilnya juga kita menggunakan R kecil. Bentar. Ya, seperti itu. Nah, tetap dikuadratkan ya. Terus kita lihat, R besarnya kan tadi 22,2, R satunya 1. Sesuaikan, dan untuk jarak titik pusatnya adalah 10. Belum selesai, kita sama dengan lagi. Nah, untuk sama dengan ini, kita tuliskan sebagai hasil atau panjang dari garis singgung persekutuan dalam yang telah kita peroleh. Nah, kan tadi untuk garis singgungnya ini nih ya, garis F dan K gitu ini teh ya, K dan ini G dan ini. Maka kita cari di objek distance FH atau GI, karena kita pilih salah satu karena panjang garis singgung dari objek yang sudah saya buat tadi itu kan sama ya. Kan untuk garis singgung persekutuan dalam itu harus sama, yang atas sama yang bawah. Jadi kita pilih salah satu, misalkan distance FH ya. Pilih distance FH. Maka untuk garis singgungnya adalah 9,47. Maka kita klik OK. Nah, kita bisa ubah-ubah nih di sebelah sini misalkan. Nah, ini kan terlalu dempet ya. Ini kan terlalu dempet. Ini bisa ke sebelah siniin. Ini sebelah sini, ini sebelah sini, dan untuk ini judul kita simpan di sebelah sini. Nah, seperti itu. Kita bisa uji coba nih. Jika R-nya 3. Misal R-nya 3, R-nya jari-jari lingkaran kecilnya 1, jari-jari lingkaran kecilnya 2, jarak titik pusatnya misalkan 8. Maka untuk panjang garis singgung dari dua lingkaran ini, dari dua lingkaran yang jari-jarinya berbeda itu 6,24, dengan panjang jari-jari lingkaran besar adalah 3 dan jari-jari lingkaran kecilnya adalah 2. Untuk jarak titik pusatnya 8. Seperti itu. Oke, kita kecilin dulu ya. Nah, seperti itu. Maka kita simpulkan bahwa cara menentukan panjang dari garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda pada aplikasi GeoGebra ini dengan begini caranya, oke? Mungkin sekian penyampaian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Juga bisa menyertakan teks atau menyertakan penjelasan mengenai rumus rumus untuk menentukan rumus untuk menentukan panjang dari persekutuan dalam ini, yaitu kita tinggal menggunakan tools 10 ini, teks, kita random, bisa klik di mana aja, misalkan di sini. Nah, lalu kita nyalakan latex formula, kita tulis. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman YouTube semuanya. Tetapi jika ada pertanyaan, bisa teman-teman YouTube silakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.